Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami, yakni kelompok 9, yang terdiri dari 1. Novita Dwi Amelia, yang kedua Baik Qurratul Aini, yang ketiga yakni Sabrina Salsabila Ali, dan yang terakhir saya sendiri yakni Ajam Azizi Syarif. Selanjutnya saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dengan tema Sistem Pendidikan Nasional dalam Perspektif Pendidikan Islam. Selanjutnya yakni pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Sunaria, sistem pendidikan nasional merupakan sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah suatu bangsa, dan tujuannya bersifat kepada kepentingan dan cita-cita bangsa tersebut. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu untuk dapat dinikmati. Selanjutnya yakni membahas tentang perkembangan pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, perkembangan pendidikan di masa awal kemerdekaan. Yang kedua, perkembangan pendidikan di masa demokrasi liberal. Yang ketiga, perkembangan pendidikan di masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, perkembangan pendidikan di Indonesia di masa Orde Baru. Dan yang kelima, perkembangan pendidikan di masa reformasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di masa awal kemerdekaan. Pendidikan masa ini sangat terbatas. Kurikulum yang dipakai masih dipengaruhi oleh pendidikan Belanda dan Jepang. 4 tingkatan pendidikan yang ada di masa kemerdekaan: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah ke atas, dan perguruan tinggi. Untuk memperoleh kesempatan belajar, masyarakat sangat kecil, dikarenakan kondisi negara pada saat itu, yang berakibat sebagian besar masyarakat buta huruf. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, tetapi dalam mengemban jabatannya, beliau hanya berkisar 3 bulan. Digantikan oleh yang lainnya, sampai pada pengganti yang terakhir, yaitu Mr. Suwandi. Pendidikan awal kemerdekaan ini menggunakan kurikulum yang disebut dengan Rencana Pendidikan 1947 yang lebih mengedepankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan lebih mengenalkan kepada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan pendidikan nasional di masa demokrasi liberal. Jadi pada masa ini ada 2 perkembangan. Yang pertama kurikulum, kemudian yang kedua sekolah teknik. Yang pertama kurikulum itu terjadi pada tahun 1952 setelah pemerintah Belanda berubah menjadi
RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi pada perkembangan kurikulum ini itu disebut sebagai rencana pembelajaran terurai, di mana kurikulum itu mengalami perubahan menjadi kurikulum yang sempurna, karena di setiap rencana pembelajaran itu harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada masa ini pada masa kurikulum ini itu disebut sebagai silabus, yang mana artinya mata pelajaran itu sudah sangat jelas, kemudian sudah runtut, sehingga seorang guru ataupun seorang guru itu mengajar pada satu mata pelajaran saja. Kemudian yang kedua, sekolah teknik. Perkembangan sekolah teknik ini terjadi pada tahun 1952 juga, setelah pemerintah Belanda berganti menjadi RIS. Hal ini dilatar belakangi oleh masalah negara RIS itu mengalami ketertinggalan jauh terhadap pengetahuan teknik. Oleh sebab itu, dengan adanya sekolah-sekolah umum yang harus semua siswa menyelesaikan, mulai dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian melanjutkan ke sekolah khusus atau sekolah teknik yang biasa kita tahu sekarang itu SMK, yang mana di sana banyak kejuruan-juruan yang tentang teknik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Di masa ini, pemfokusan program Pancawardhana pada tingkat sekolah dasar. Di masa-masa ini, Indonesia menggunakan kurikulum 1964 atau yang biasa disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, di masa ini, pendidikan di Indonesia cukup ada progres dikarenakan banyak sekali pembangunan universitas-universitas yang penyebabnya tidak lain adalah tingginya minat belajar dari para siswa-siswa. Kemudian yang disebut ada juga dengan program Pancawardhana. Program Pancawardhana ini terdiri atas 5 unsur, yakni yang pertama adalah pengembangan moral, artistik atau emosional, kecerdasan, jasmani, dan juga yang terakhir adalah keterampilan, di mana 5 unsur ini sangat difokuskan pada saat siswa menginjak di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini, kurikulum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kurikulum 1968, itu mengutamakan intelektual pelajar. Nah, intelektual pelajar sangat diutamakan dengan murid selalu atau peserta didik selalu diberikan teori tanpa adanya praktikum. Yang kedua ada kurikulum 1975. Peran guru sangat penting dalam proses belajar mengajar. Mengapa? Karena guru di sini harus menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Guru diberikan tugas untuk menyusun metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, hingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ada kurikulum 1984. Peran guru hanya sebagai fasilitator dan peserta didik lebih diutamakan. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator dan murid mulai diberikan sebuah permasalahan, kemudian murid dibuat berkelompok-berkelompok untuk membuat bahan diskusi dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kurikulum 1994. Di kurikulum ini adalah gabungan dari 2 kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dan 1984. Nah, di kurikulum ini pula lah kata pekerjaan rumah mulai dimunculkan sebagai tugas tambahan untuk siswa. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan di masa reformasi, yaitu ada 3 kurikulum. Yang
telah digunakan dan sedang digunakan. Yang pertama ada kurikulum yang berbasis kompeten. Di kurikulum ini digunakan sekitar tahun 2004. Di kurikulum ini lebih berorientasi kepada hasil dan proses selama pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kurikulum itu diperluas sebagai potensi siswa dan pusatnya di sini itu adalah peserta didik karena guru bukan sebagai role model lagi. Dan di sini juga ditekankan bahwa pencapaian kompetensi itu lebih penting, pencapaian kompetensi siswa maksud saya itu lebih penting jika tuntas daripada materi yang telah diberikan. Dan di kurikulum ini juga itu kita sumber belajarnya dari peserta didik itu bukan hanya dari guru saja dan juga bukan dari buku saja, tetapi dari berbagai media yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Di masa ini, pemfokusan program Pancawardhana pada tingkat sekolah dasar. Di masa-masa ini, Indonesia menggunakan kurikulum 1964 atau yang biasa disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, di masa ini, pendidikan di Indonesia cukup ada progres dikarenakan banyak sekali pembangunan universitas-universitas yang penyebabnya tidak lain adalah tingginya minat belajar dari para siswa-siswa. Kemudian yang disebut ada juga dengan program Pancawardhana. Program Pancawardhana ini terdiri atas 5 unsur, yakni yang pertama adalah pengembangan moral, artistik atau emosional, kecerdasan, jasmani, dan juga yang terakhir adalah keterampilan, di mana 5 unsur ini sangat difokuskan pada saat siswa menginjak di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya yakni tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan salah satu kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu menciptakan manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki budi pekerti luhur, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan berpribadi mandiri serta rasa tanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan adalah yang pertama, komponen pendidikan, yang kedua, komponen pelaksana, dan yang terakhir, komponen peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang memiliki penjelasan tentang pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan sekelompok masyarakat pemeluk agama Islam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan Islam berfungsi mendidik peserta didik agar dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam cerminan kehidupan sehari-hari. Diselenggarakan pada jenjang formal, informal, dan non-formal, seperti RA, MI, MTS, dan MAN. Pendidikan keagamaan biasanya dilakukan dalam bentuk diniyah, pesantren, dan juga asrama. Pendidikan keagamaan juga diatur dalam peraturan pemerintah ayat 1, 2, 3, dan 4, yang berisi pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Di sini saya akan mencoba lagi untuk menjelaskan tentang perbedaan sistem pendidikan nasional dengan pendidikan Islam. Bahwasanya di sini tentunya berbeda ya antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam. Yang membedakannya itu bahwasanya pendidikan nasional ini itu sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dengan pendidikan Islam itu sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah,
Mengapa demikian? Karena di dalam pendidikan nasional itu sendiri ada beberapa landasan yang menguatkan dalam sistem pendidikannya itu. Yang pertama ada landasan ideal, kemudian yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga landasan operasional. Jadi di landasan ideal ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 4 di pasal yang keempat tercantum bahwasannya pendidikan dan pengajaran itu membentuk manusia yang susila dan warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di tanah air. Kemudian di dalam landasan konstitusional ini ada 2 pasal yang menguatkan. Ada yang pertama pasal 31 pada bab ke-13 itu terdapat 2 ayat. Yang pertama ayat pertama yang berbunyi tentang bahwasanya tiap-tiap warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat kedua itu berbunyi tentang pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Itu pasal 31. Kemudian yang pasal 32 itu mengenai pertama memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketiga, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tadi mengenai tentang landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional, di mana pendidikan itu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang baik, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga ada 5 tab MPR, kemudian ada bab 2 pasal 4 yang menguatkan tentang landasan konstitusional, landasan operasional ini. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, apabila ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Dan untuk presentasi kelompok saya tutup. Sekian. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.